Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dimanapun berada. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 9, Kayanya Negeriku, subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia, pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Dengan menyanyikan lagu berjudul Tanah Air, siswa dapat bernyanyi dengan memperhatikan nada dan tempo dengan penuh percaya diri. Kedua, dengan berdiskusi mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap lingkungan, siswa memahami hak dan kewajiban terhadap lingkungan dengan penuh kepedulian. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya, Edu. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Ya, betul sekali Udin. Tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya yang ada tersebut dengan sebaik-baiknya. Kesadaran akan rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Pelajarilah salah satu lagu wajib berikut. Pelajari birama, tempo, dan lirik lagunya. Nah, sekarang ayo kita bernyanyi. Silakan sambil menyimak ya. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai,
jalani. Yang masyhur permai dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Nah, itulah tadi lagu Tanah Airku. Nah, sekarang kita lanjutkan. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Misalnya, pada saat kamu bersepeda, di jalan umum, maka kamu harus mematuhi undang-undang lalu lintas. Undang-undang tersebut menjamin pelaksanaan hak dan kewajiban pemakai jalan. Dengan undang-undang tersebut, maka lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Nah, kita lanjutkan. Kewajiban warga negara. Pertama, menjunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Selain itu, hukum mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena itu, setiap warga negara mempunyai kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan. Caranya dengan menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Sekarang yang kedua atau B, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, menjaga kelestarian lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Beberapa tindakan yang dapat kita lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, rutin melakukan kegiatan kerja bakti, melakukan reboisasi, dan tidak melakukan perburuan liar. Sekarang selanjutnya atau ke C, membayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Kesadaran untuk membayar pajak berarti telah ikut serta menyukseskan pembangunan bangsa dan negara. Kita lanjutkan sekarang yang D, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Tujuan pendidikan adalah agar dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, jika kamu mengikuti pendidikan dasar berarti kamu telah ikut mewujudkan tujuan nasional. Nah itu ya, sekolah. Mari sekolah dan sekolah. Nah sekarang kita lanjutkan yang kedua, yaitu hak warga negara. Hak warga negara diantaranya adalah yang pertama atau poin A, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Jika tidak ada hukum, pasti semua orang hidup semaunya sendiri. Selain itu, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pun tidak akan nyaman. Setiap orang harus mematuhi dan menghormati hukum. Setiap pelanggar harus dikenai sanksi tanpa memilah dan memilih orang biasa atau pejabat. Sekarang yang B atau kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidupnya. Cara memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuannya masing-masing. Kehidupan yang layak adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik. Nah, kebutuhan hidup tersebut antara lain kebutuhan pakaian atau sandang, makanan atau pangan, rumah atau papan, kesehatan, dan pendidikan yang baik. Sekarang kita lanjutkan yang C atau selanjutnya, yang ketiga ya. Mengeluarkan pendapat. Ya, mengeluarkan pendapat. Mengeluarkan pendapat merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut atau provokatif. Untuk menyampaikan pendapat dapat dilakukan melalui musyawarah atau media cetak. Nah, itu adalah hak yang dimiliki oleh semua warga negara, yaitu mengeluarkan pendapat. Kita lanjutkan yang D, yaitu beragama dan beribadah. Negara Indonesia mengakui secara resmi ada 6 agama, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Itu adalah agama yang diakui di Indonesia. Nah, selain itu ada juga aliran kepercayaan ya.
ada aliran kepercayaan yang berkembang di Indonesia. Nah, kita dapat menghormati juga ya, bagaimanapun mereka juga warga negara Indonesia. Nah, karena di Indonesia sudah diresmikan ada 6 agama, maka kita bisa melakukan peribadatan sesuai agama yang kita manut. Seperti itu ya, sesuai dengan keyakinan kita tentunya. Ya, selanjutnya hak kita sebagai warga negara adalah membela negara. Jadi kita juga punya hak untuk membela negara. Nah, membela negara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya melalui bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Ya, mereka harus berjuang dengan sungguh-sungguh. Mereka berjuang untuk menjadi yang terbaik agar mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang mana harapan kita bisa sejajar dengan negara-negara lain. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sekarang ya F. Hak mendapat pendidikan yang layak. Hak mendapat pendidikan yang layak. Sekolah merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Dengan bersekolah, setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Sekarang ini banyak program pemerintah untuk mendukung pendidikan bagi setiap warga negara, seperti membangun gedung-gedung sekolah, membuat program sekolah gratis, melaksanakan program wajib belajar 9 tahun dan kini menjadi 12 tahun. Sekarang yang selanjutnya, mengembangkan kebudayaan. Indonesia mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Tujuannya agar kebudayaan di Indonesia tetap terpelihara dan lestari. Hal ini juga dapat menumbuhkan semangat bagi setiap warga negara untuk berkreasi dan berkreativitas. Kesenian dan kebudayaan harus selalu dikembangkan melalui kreativitas. Coba kalian simak di sebelah kanan itu ada tari. Nah, ada tarian. Kalian bisa memahami, perhatikan itu gambar. Itu adalah salah satu kegiatan yang bisa mengembangkan kebudayaan atau bisa menjaga kelestarian budaya yang ada di Indonesia. Gitu ya. Jadi kita punya hak untuk mengembangkan kebudayaan. Kita lanjutkan sekarang. Hak menikmati kekayaan
alam. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan semaksimal mungkin demi kemakmuran rakyat. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Hasil pengolahan alam tersebut digunakan kembali untuk membiayai berbagai pembangunan. Misalnya pembangunan jalan, pembangunan sekolah, dan pembangunan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, rakyat akan merasakan nikmatnya hasil kekayaan alam. Nah, anak-anak, sekarang tugas yang pertama. Setelah kalian menyimak pembelajaran tadi, maka sekarang waktunya anak-anak mengerjakan tugas. Tugas yang pertama. Kamu telah mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Sekarang buatlah daftar yang memuat pelaksanaan hak dan kewajibanmu sebagai warga masyarakat. Nah, setelah itu tuliskan pada tabel berikut ini. Ya, ini adalah tabel yang digunakan untuk mengerjakan soal ya. Kalian kerjakan di tabel seperti ini. Ini adalah tabel hak warga masyarakat beserta contoh pelaksanaannya. Silakan dibuat seperti itu. Ya, ada hak warga masyarakat dan juga contoh pelaksanaannya. Atau kalau tidak dibuat tabel seperti itu, bisa disusun ke bawah ya. Jadi yang atas hak dan hak warga masyarakat, haknya apa saja, serta itu bawahnya contoh pelaksanaannya apa, begitu ya. Nah, silakan dikerjakan di buku tugas. Itu tadi adalah tabel hak ya. Sekarang tabel kewajiban warga masyarakat terhadap pemerintah dan contohnya. Kalian buat seperti itu ya, atau boleh berjajar tadi ya, bersusun ke bawah. Yang paling atas adalah kewajiban warga masyarakat, setelah itu bawahnya contoh pelaksanaannya. Boleh seperti itu ya. Nah, silahkan dikerjakan di buku tugas. Petikan materi. Menyanyikan lagu dengan tempo yang tepat. Tempo dalam sebuah lagu biasanya ditulis dalam bentuk tanda tempo, yaitu tempo lambat, sedang, dan cepat. Di samping itu, terdapat satu kelompok tanda tempo, yaitu tempo perubahan. Berikut beberapa tempo perubahan tersebut. Yang pertama ada rit atau ritenuto. Ya, artinya makin lama makin lambat. Yang kedua, ritar
atau retardando, yang artinya makin lambat tapi perlahan-lahan. Yang ketiga, AT atau a tempo, artinya tempo harus kembali ke tempo semula setelah beberapa kali mengalami perubahan. Yang keempat, acel atau acelerando. Acelerando. Artinya apa? Artinya makin cepat. Selanjutnya, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang agar dapat memperoleh haknya secara layak. Berikut hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Pertama, kewajiban warga negara Indonesia. Kewajiban yang pertama adalah menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Indonesia. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, menghormati hak asasi yang dimiliki oleh orang lain. Selanjutnya, tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan di dalam undang-undang pada saat menjalankan hak yang dimiliki. Berikutnya adalah ikut serta dalam mempertahankan keamanan negara Indonesia. Juga mengikuti pendidikan dasar. Sekarang poin yang kedua, yaitu hak warga negara Indonesia. Tadi kewajiban, sekarang hak. Hak warga negara Indonesia yang pertama adalah mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, hak yang kedua, contoh hak yang kedua adalah mengembangkan diri dan mendapat pendidikan. Selanjutnya, mendapatkan perlindungan hukum yang adil. Lalu, mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya, memeluk agama sesuai keyakinan masing-masing. Jadi kita punya hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Selanjutnya, berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Jadi hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Selanjutnya, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, kita juga punya hak ya untuk ikut serta dalam membela negara. Yang selanjutnya, bekerja dan mendapat imbalan maupun perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Jadi kita punya hak untuk bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan, lalu mendapatkan imbalan yang sesuai, serta perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Anak-anak,
materi yang kita pelajari hari ini. Semangat belajar ya. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.